Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada 3 September 2016. Seorang wanita bernama Maje resmi menikah dengan pria pilihannya, yaitu bernama Arthur. Awalnya semua terlihat sempurna, layaknya awal kisah cinta yang penuh harapan. Namun, waktu ternyata punya rencana lain untuk menguji seberapa kuat cinta mereka. 8 bulan setelah pernikahan itu, rumah tangga mereka mulai goyah. Komunikasi yang dulunya hangat berubah menjadi perdebatan yang dingin. Cinta yang dulu menyatukan kini terasa memudar. Maje bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit, dan rutinitas yang padat membuatnya merasa lelah, baik fisik maupun batin. Di sisi lain, Arthur semakin tenggelam dalam kesibukan bisnisnya, hingga Maje merasa diabaikan. Rasa kesepian itu membuatnya mencari penghiburan di luar rumah. Di tempat kerjanya, Maje menjalin kedekatan dengan seorang dokter bernama Lukas. Saat emosi terhadap suaminya memuncak, Maje pun nekat mengajak Lukas untuk pulang bersamanya sebagai bentuk pelampiasan. ¿Que no me llevas a tu casa esta noche? Muy imposible, Maje, pero... Vale, pero el polvo que me podías echar hoy, ese ya te lo has perdido. Karena tak ingin terus-terusan dipusingkan masalahnya, Lukas memutuskan pergi ke sebuah diskotik. Di tengah dentuman musik yang menghentak, ia bertemu dengan seorang pria bernama Andreas. Tak perlu banyak bicara, mereka pun segera masuk ke sebuah ruangan bersama. Fóllame. Keesokan harinya, Maje ikut menemani suaminya menghadiri acara ulang tahun di rumah kerabat. Suasana hangat keluarga menyelimuti ruangan. Namun di tengah tawa dan percakapan, Maje berpamitan sejenak ke kamar mandi. Bukan karena ingin buang air, tapi karena hatinya mendesak untuk membalas pesan dari Andreas. Sepulang dari acara itu, Maje terdiam sepanjang perjalanan. Tatapannya kosong, pikirannya berkecamuk. Ia bertanya-tanya mengapa ia merasa hampa di sisi suaminya, padahal pria itu tak kurang dalam hal kasih dan perhatian. Keesokan malamnya, Maje kembali melangkah masuk ke diskotik. Di sana ia bertemu tatapan dengan seorang pria bernama Daniel. Seperti sebelumnya, perkenalan dimulai dari sorot mata dan berakhir dengan erangan di malam gelap. Si quieres otro hombre. Maje. Yo soy Dani. Usai pulang bersama Daniel, Maje terlihat terkejut saat mendapati Arthur sudah ada di rumah. Arthur pun langsung bertanya mengapa Maje tidak bekerja dan kemana saja ia semalaman. Dengan raut santai, Maje menjawab seakan malam sebelumnya hanyalah bagian kecil yang tak penting untuk diungkit. Ekspresinya tenang seperti sudah berada di titik di mana menyembunyikan kenyataan terasa jauh lebih mudah daripada jujur. Pues la próxima vez te vienes conmigo a uno de mis turnos. Y quería darte una sorpresa, solo eso. Muchas gracias, ¿eh? Malam itu, Maje kembali berjumpa dengan Daniel di sebuah restoran. Di sana, Daniel terlihat menyerahkan sebuah kotak hadiah kepada Maje. Saat dibuka, di dalam kotak itu terdapat sebotol minuman beralkohol dan 2 lembar surat berisi ungkapan perasaan cinta. Tak hanya itu, tersembunyi di bawah botol, Maje juga menemukan hadiah lain berupa 1 set seragam dinas berwarna ungu. Mejor en tu casa que en la tienda, ¿no? Estas cosas no son para dejarlas en el armario. Setelah itu, Maje pulang sambil membawa seragam dinas ke rumah. Tanpa menunggu lama, dia langsung memakainya dan menyalakan timer di ponsel. Ia mulai berpose dengan gaya menantang untuk mengirimkan beberapa foto ke Daniel. Foto-fotonya pun segera dikirim dan Daniel yang sudah tak sabar langsung mengajaknya datang ke apartemen. Tanpa pikir panjang, Daniel pun kembali melakukan aksi menanam bambu ulung, tanpa memperdulikan di mana dia melakukannya atau milik siapa tempat itu. Sudah 1 minggu berlalu, dan kini Maje serta Arthur terlibat dalam obrolan yang terasa menegangkan meski nada bicara keduanya tetap tenang. Arthur kembali mengajukan pertanyaan tentang kemana saja Maje pergi setiap malam. Bukan karena perasaan berlebihan, tapi karena rasa penasaran yang wajar dan ingin mendapatkan jawaban yang pasti. Maje memilih diam, tak menanggapi, dan malah melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Namun tak lama berselang, Arthur mendadak bertanya siapa itu Daniel. Maje langsung terkejut, rupanya tanpa disadari ponselnya tertinggal di atas kasur dan sebuah pesan WhatsApp dari Daniel masuk. Tanpa pikir panjang, Maje marah pada Arthur dan merebut ponsel itu. Ia langsung masuk ke kamar mandi. Di sana ia melihat pesan dari Daniel yang membalas soal foto yang sebelumnya pernah ditunjukkan oleh Maje. Abre la puerta y dime quién coño es Daniel.
Pertengkaran sengit pun tak terelakkan. Namun kali ini Maje justru menuding suaminya sebagai penyebab utama, menyalahkannya karena selama ini dianggap tidak pernah memberi perhatian. Menurut Maje, ketidakpedulian itulah yang membuatnya merasa perlu mencari tempat bersandar di luar rumah. Perdebatan pun makin panas. Arthur berusaha membalas, tapi Maje yang lihai dalam memainkan makna justru berhasil mengendalikan arah pertengkaran. Setiap kalimat yang dilontarkan Arthur lalu berhasil dipelintir menjadi bahan untuk memperkuat posisi Maje dalam perdebatan. Hingga akhirnya Arthur mulai menyadari ini bukan lagi percakapan sehat antara pasangan. Yang terlihat di depan matanya adalah sebuah penghakiman, dan ia adalah terdakwanya. Ia memilih dia membiarkan istrinya terus memainkan peran sebagai korban dalam drama ini. Keesokan harinya, cerita berlanjut saat Maje menghubungi seorang pria bernama Salva lewat pesan. Ternyata pria ini bukanlah satu-satunya selingkuhan Maje. Kali ini sosok yang dia dekati adalah seorang dokter di rumah sakit tempatnya bekerja. Hubungan mereka ternyata sudah berlangsung cukup lama, tersembunyi dari pandangan orang lain. Dalam percakapan itu, Maje mengungkapkan bahwa suaminya kerap melakukan kekerasan padanya. Ia memohon bantuan pada Salva, mengharapkan sikap bijaksana dari pria yang diam-diam telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tanpa banyak tanya, Salva menunjukkan kepedulian dan menawarkan bantuan, seolah menjadi penyelamat dalam kekacauan hidup Maje. Tak butuh waktu lama, Maje pun datang menemui Salva. Di pertemuan itu, ia kembali mencurahkan isi hatinya betapa ia telah lelah dan hampir menyerah menjalani rumah tangganya. Makin lama mereka berbicara, Maje tampak pandai menyusun cerita demi cerita yang menyentuh simpati. Dengan tutur katanya yang meyakinkan, Maje perlahan membentuk narasi untuk mengubah persepsi Salva terhadap situasinya. Ia meyakinkan Salva bahwa hanya dengan bantuan darinya lah mereka bisa melanjutkan hubungan terlarang ini tanpa gangguan dari masa lalunya. Pero nada se interpondría entre nosotros. Tú lo harías por mí. Salva masih belum memberikan jawaban atas ajakan dari Maje. Waktu pun terus berjalan, namun Maje tak berhenti mendekati Salva, bahkan mulai menciptakan cerita-cerita yang menggambarkan betapa menderitanya ia dalam pernikahannya. Ia juga memberitahu bahwa Arthur akan pergi untuk urusan bisnis, dan berharap Salva bersedia datang ke rumahnya untuk menemaninya selama ia sendiri. Pues porque Arturo está peor que nunca. Te habrá puesto la mano encima, ¿no? No, por ahora no. Un poco de cariño. Tú podías... Menos mal que se va a Novelda este viernes. Es estar sola. Entah karena rasa cinta atau hanya sekedar nafsu, Salva akhirnya menginjakkan kaki di rumah Maje dengan niatan menanam bambu ulung di tanah yang dipenuhi akar-akar kusut. Di tempat itu lagi, Maje kembali mengisahkan penderitaan hidupnya akibat perlakuan suaminya. Ia bahkan berpura-pura ketakutan karena sebentar lagi akan diajak liburan oleh sang suami untuk merayakan hari pernikahan mereka. Maje mengatakan bahwa ia khawatir suaminya berniat menghabisinya dalam liburan tersebut. Kalimat itu ia ucapkan sebagai bentuk manipulasi emosional, dengan harapan Salva larut dalam empati dan bersedia melakukan apapun demi membantu dirinya. Yo creía que me entendías. No, ¿tú crees que a mí me gusta tener que quedar contigo así, a escondidas? ¿No quieres estar conmigo? Claro que sí. ¿Tú no quieres olvidarte de él? Que seamos felices los dos. Quiero que seamos felices. Rayuan licik Maje perlahan tapi pasti menaklukkan hati Salva. Meski awalnya sempat ragu, kini Salva sudah terjerat dalam perangkap tipu daya yang dirancang oleh Maje. Tanpa banyak pertimbangan, Salva menyetujui rencana kejam itu, melenyapkan Arthur dari kehidupan mereka. Ia membayangkan kehidupan baru yang tenang seperti janji manis yang selalu Maje ucapkan. Tak butuh waktu lama, keduanya mulai menyusun rencana pembunuhan itu secara matang. Waktu eksekusi dipilih dengan cermat malam sebelum mereka pergi berlibur. Maje akan memastikan Arthur memarkir mobilnya di tempat yang telah mereka tetapkan. Setelah itu, giliran Salva untuk bertindak dengan cara apapun. Hasil akhirnya harus sama. Hari yang dinanti akhirnya datang. Salva mulai menyiapkan segalanya, lalu berangkat ke lokasi seperti yang telah dirancangkan sebelumnya.
las manchas de sangre referidas por el vecino que ha dado el aviso. Semua berlangsung begitu cepat dan rencana mereka berjalan lancar. Keesokan paginya, pihak kepolisian menemukan jasad Arthur. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah 6 tusukan yang dilakukan tanpa adanya tanda perlawanan. Kepala kepolisian seorang wanita langsung mendatangi Maje untuk memastikan bahwa korban yang ditemukan memang benar adalah suaminya. Siento decirle que lo hemos hallado sin vida. ¿Qué le ha pasado? Pues todavía no lo sabemos. ¿Qué hará al ver todo esto? Lo siento. Cuando esté más tranquila que se acerque por comisaría a verme. Setelah jasad ditemukan, pihak kepolisian langsung bergerak cepat. Mereka mulai menelusuri berbagai kemungkinan, menyusun fakta demi fakta, mencari benang merah dari petunjuk yang ada, dan memanggil orang-orang terdekat untuk dimintai keterangan. Salah satu yang dipanggil adalah Maje. Dalam ruangan interogasi, polisi bertanya siapa kira-kira yang punya potensi melakukan ini. Apakah Arthur punya musuh? Atau mungkin ada konflik pribadi yang belum selesai. Namun semua jawaban Maje terdengar datar, katanya semuanya baik-baik saja. Untuk sementara polisi tidak menemukan petunjuk yang mencurigakan. Tak ada bukti, tak ada orang yang mau menonjol untuk dicurigai, dan tak ada motif yang jelas. Tapi anehnya saat Maje meninggalkan ruang interogasi, salah satu petugas menunjukkan raut curiga. Ada sesuatu yang terasa ganjil darinya. Penyelidikan terus berlanjut, namun hasilnya tetap nihil. Bahkan untuk sekedar menetapkan tersangka pun belum memungkinkan. Hari-hari berlalu hingga tibalah saat upacara pemakaman Arthur. Di sanalah Maje menangis dengan sangat emosional, histeris. Tapi di titik ini seorang Polan mulai menyadari sesuatu. Di hari pertama kematian Arthur, Maje memang terlihat sangat sedih. Tapi saat diperiksa siangnya, wajahnya tampak cerah. Matanya pun tidak menunjukkan tanda-tanda habis menangis. Tidak bengkak, tidak sembab. Kontras yang aneh ini membuat Polwan tersebut mulai curiga bahwa mungkin saja tangisan Maje selama ini hanyalah sebuah sandiwara. Apalagi berdasarkan hasil autopsi, luka pada tubuh Arthur menunjukkan bahwa ia tidak sempat melawan sesuatu yang hanya mungkin terjadi jika pelakunya adalah orang yang sangat ia percaya. Akhirnya polisi mengambil langkah lebih jauh. Mereka mendatangi kantor BIN, Badan Intelijen Negara, dan secara resmi meminta izin untuk melakukan penyadapan terhadap akun WhatsApp milik Maje. Necesitamos intervención telefónica ya. Hombre, ya te lo digo yo, que yo. Hombre, es que a ver. Pihak kepolisian mulai menyadap dan memeriksa isi pesan WhatsApp milik Maje. Namun sampai sekarang belum ada satupun bukti yang secara langsung menjerat Maje dalam kasus pembunuhan tersebut. Meski begitu, polisi masih aktif mengawasi seluruh komunikasi yang masuk dan keluar dari ponsel Maje setiap saat. Di sisi lain, hubungan antara Maje dan Salva tetap berjalan, tapi ketegangan mulai merasa di antara keduanya. Dengan keterjikannya, Maje menyarankan agar mereka menunda pertemuan demi menjaga keselamatan bersama. Salva yang sudah terjerat dalam permainan manipulatif itu menyetujui tanpa banyak protes dan memilih untuk pergi meninggalkan Maje. Namun bukannya merasa was-was atau setidaknya menahan diri, Maje justru segera menghubungi selingkuhannya yang bernama Daniel dan mengajaknya untuk menanam bambu ulung. Beberapa waktu kemudian, di ruang perlengkapan rumah sakit, Salva terlihat mulai kehilangan kesabarannya. Ia menemui Maje untuk membicarakan soal mengasah pusaka. Tapi kali ini respon Maje berbeda. Ia bilang sedang tidak punya semangat, rumahnya berantakan sejak kepergian Arthur. Maje mengaku masih sulit melupakan Arthur karena hampir semua barang peninggalannya masih ada di setiap sudut rumah. Mendengar itu, Salva tergerak untuk membantu. Ia pun datang ke rumah Maje dan memulai membersihkan seluruh ruangan, bahkan mengepel lantai, berharap bisa mengurangi semua kenangan yang masih membekas tentang Arthur. Saat sedang beres-beres, Salva tak sengaja menemukan laptop milik Maje yang terbuka. Rasa penasarannya membuat ia melihat layar. Dan di sanalah Salva membaca pesan WhatsApp yang dari seorang bernama Daniel. Seketika Salva merasa syok. Ia baru menyadari bahwa ternyata dirinya bukan satu-satunya pria dalam hidup Maje. Setelah pulang, Salva tidak bisa tenang. Ia merasa gelisah, campur aduk antara marah dan kecewa. Akhirnya ia menghubungi Maje lewat telepon, langsung menanyakan siapa sebenarnya Daniel. Salva takut semua usahanya selama ini akan sia-sia jika ternyata hati Maje sudah jadi milik orang lain. Te prometí que no lo iba a relacionar. No sé, pues me ha dado un bajón. Te
Te lo estás montando tú en tu cabeza, ¿eh? Saat berbicara lewat telepon, Maje terlihat berusaha menjaga percakapan mereka tetap aman. Ia menyarankan Salva untuk bertemu langsung karena terlalu berisiko pembahasannya lewat sambungan telepon. Tanpa mereka sadari, di saat yang sama pihak kepolisian sedang menyadap percakapan tersebut. ¿Lo saben? ¿Dónde? Salva, ¿pero podemos vernos o no? Salva, es que yo creía que iba a estar rescatada y me están investigando a Usted tiene un hijo. ¿Podemos vernos? No de la esquina de los pinchos. La esquina de los pinchos, ¿dónde está eso? No me suena de nada. Eso es un par de para atrás. Setelah menerima panggilan telepon itu, pihak kepolisian memperoleh petunjuk baru. 2 orang yang terlibat akan melakukan pertemuan di tempat bernama Tapas Corner pada pukul 11. Meski identitas pembunuh sudah mengerucut, polisi masih membutuhkan bukti kuat agar dapat menjerat keduanya secara hukum. 2 petugas segera menuju lokasi tersebut lebih awal. Mereka memasang alat perekam suara dengan harapan bisa menangkap percakapan yang mengarah pada keterlibatan keduanya dalam kasus pembunuhan. Sampai titik itu, polisi belum memiliki rekaman dan bukti yang benar-benar mengaitkan Maje dan Salva secara langsung. Karena belum mendapatkan hasil yang memadai, penyidik memutuskan untuk mengganti taktik. Mereka menghubungi keluarga Arthur dan menyampaikan bahwa pihak kepolisian kini semakin dekat dalam mengungkap pelaku sebenarnya. Harapannya, informasi itu akan semakin ke telinga Maje melalui adik korban membuatnya panik dan akhirnya melakukan kesalahan. La verdad es que estamos muy cerca de coger al que lo hizo. Por favor, ¿eh? Claro que sí. Dalo por hecho. ¿Pero es que se lo va a contar a ella? Por supuesto, por eso lo he hecho. Tak lama setelah itu, Maje mendatangi kediaman mantan suaminya dengan tujuan meminta agar apartemen segera dijual dan hasilnya dibagi. Namun, adik Arthur menolak permintaan tersebut dan mengatakan akan menjualnya setelah urusannya selesai. Llegué a la policía muy perdida. La inspectora dice que ya tiene una persona con nombre y apellido. Ah, ¿de verdad? Setelah kejadian itu, Maje langsung dilanda kepanikan dan buru-buru menghubungi Salva. Ia merasa polisi mulai mencurigai mereka. Tanpa mereka sadari, pembicaraan mereka ternyata disadap oleh pihak berwajib. Dalam percakapan itu memang tak ada bukti kuat bahwa Maje lah yang memerintahkan semuanya. Tapi setidaknya dari situ polisi mulai menemukan titik terang. Pues nada, entonces respiro, ¿no? Respira tranquila, en serio. Vale, pues quedamos ahí para comer. Butuh waktu lama, pihak kepolisian langsung bertindak cepat dan menangkap Salva. Ia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Saat itu Salva sedang bersama Maje dan Daniel, hingga akhirnya mereka bertiga diamankan sekaligus. Setelahnya, polisi segera melakukan interogasi terhadap mereka satu persatu sambil mencocokkan dengan bukti percakapan yang telah dikumpulkan. Namun proses penyidikan tidak berjalan mulus. Salva sama sekali tidak mengakui bahwa Maje terlihat dalam rencananya. Dengan dalih cinta, Salva bersikeras bahwa semua tindakannya ia lakukan atas keinginannya sendiri, bukan karena perintah atau suruhan dari Maje. Mira, Salvador, en un rato abriréis todos los telediarios. Maje no sabía nada, fue todo idea mía. Cualquier cosa, simplemente salva. Mira, Maje, te voy a dar la última oportunidad. Terlihat polisi sengaja memancing emosi Salva dengan menyebut soal banyaknya perselingkuhan yang ia lakukan. Berharap Salva terpancing dan berkata jujur. Namun meskipun disudutkan, Salva tetap bersikeras kalau Maje tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Te voy a dar la última oportunidad. Salva mató a Arturo sin que tú se lo pidieras. Sí. Algo tienes, no sé qué será. Fue todo idea mía. Quería protegerla de ese desgraciado. Arturo no maltrataba a Maje para convencerte de que lo hicieras. Eso no lo sabéis. Claro que lo sabemos, créeme. Arturo nunca maltrató a Maje. En el fondo, me da pena, fíjate. ¿Hemos terminado? Por tu mujer. Segala yang disampaikan Salva membuatnya tampak sebagai sosok pelindung bagi Maje. Hingga akhirnya Maje terbebas dari tuduhan dan hanya Salva yang ditahan untuk menunggu proses persidangan. Bagian ini hanya dijelaskan melalui teks tanpa visual apapun, menggambarkan kisah nyata di mana Salva harus mendekam di balik jeruji menanti jadwal sidang. Selama masa itu, Salva dan Maje masih saling berkirim surat. Maje pun terlihat masih perhatian, namun di balik itu, ternyata Maje kembali berselingkuh, kali ini dengan sesama narapidana yang satu sel dengan Salva. Saat hari persidangan tiba, Salva akhirnya memutuskan untuk mengubah seluruh keterangannya. Syukurnya, kebenaran akhirnya menang. Maje dijatuhi hukuman penjara dan keadilan pun ditegakkan. En la anterior declaración, yo dije que fue cosa de los dos.
film pun berakhir. Pesan yang bisa kita petik dari kisah ini adalah pentingnya bersyukur meski hidup terasa kacau, penuh tekanan, dan hampir membuat kita runtuh. Tapi setidaknya kita masih jauh dari cinta yang memanipulasi, seperti yang dilakukan oleh Maje. Cinta memang tak pernah hadir dalam bentuk sempurna, namun cara kita menyikapinya bisa menjadi penyeimbang dari segala kekurangannya. Semoga kita selalu diberikan kejernihan berpikir dan logika yang cukup kuat agar bisa menakar cinta dan bijak. Jangan sampai kita seperti Salva yang sampai kehilangan jati diri demi cinta palsu yang ia pertahankan. Dan jangan lupa kata Kang Anggit, sekuat apapun kebohongan dirangkai, waktu akan jadi benang yang mengurainya. Sebesar apapun badai dusta melanda, pelangi tetap akan datang, memberi tanda bahwa hujan telah usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.